Dewan Penasehat TPN Ganjar Mahfud, Yeni Wahid, jadi sorotan nih. Itu karena dia bikin jokes yang agak pinggir jurang dan dianggap offside. Jadi, dalam pertemuan dialog bersama di kantor Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, Yeni ngajak umat Kristen milih capres Ganjar Pranowo sambil bercanda. Umat Kristiani memang harus mendukung Pak Ganjar, kata Yeni. Terus nggak lama dia bercanda soal asal Ganjar yang pernah jadi gubernur Jawa Tengah. Dia menyinggung soal Kudus sebagai kabupaten di Jawa Tengah. Pak Ganjar dulu adalah gubernur Jawa Tengah, Yesus itu adalah Roh Kudus, dan Kudus adanya di Jawa Tengah, katanya lagi. Perkataan Yeni pun disambut tawa dan tepuk tangan peserta dialog. Kampanye Pilpres yang menyerempet soal agama bukan cuma kali ini aja loh. Ini misalnya dilakuin kubu lain, yaitu tim pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin. Ketua TKD Amin Sumut, Edi Rahmayadi, ngajak masyarakat memilih pasangan Amin di Pilpres 2024. Edi bilang orang yang beriman harus memilih Anies. Bahkan gak sedikit pendukung Anies yang maksa masyarakat milih Anies. Yang gak milih Anies, kata mereka, bakal terkutuk dan masuk neraka jahanam. Kampanye politik yang gak bawa-bawa agama nampaknya sulit ya untuk dilakuin di Indonesia. Kampanye politik yang gak melibatkan agama kayak dianggap kurang jos gitu. Itu mungkin karena agama dianggap sebagai faktor penentu yang utama dalam masyarakat Indonesia untuk beropini, bersikap, maupun memilih. Tapi dari dua contoh kasus itu kita bisa melihat ada perbedaan nih. Tim Ganjar membuat agama sebagai pintu masuk untuk kampanye politik yang menggembirakan, sebaliknya tim Anies membuat agama sebagai pintu masuk untuk kampanye politik yang mengerikan. Gimana pendapat kamu melihat perbedaan ini? Lebih suka agama sebagai pintu masuk untuk kampanye politik yang menggembirakan atau yang mengerikan? Tulis di kolom komentar ya.